Regional Administrator Jawa Tengah atau yang sering kita sebut Teras Jateng merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh para mahasiswa administrasi publik ataupun administrasi negara. Teras Jateng saat ini dilaksanakan di Universitas Surakarta. Dalam rangka mengikuti kegiatan ini, Delegasi Unpad Semarang mempersembahkan sedikit cuplikan video sebagai hasil pemaparan penelitian yang kami lakukan. 3, 2, 1. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Donatus Meo dan saya Deborah Teresia dalam acara Liputan 17 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Jawa Tengah. Ada berita apa hari ini? Berita tentang apa lagi? Pemerintah memiliki tugas utama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan. Pemerintah pun perlu memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah dengan menghadirkan aplikasi pelayanan publik yang dapat didownload secara mudah dan praktis. Penggunaan aplikasi ini sudah menjadi hal yang jamak terjadi di berbagai negara. Fungsi aplikasi tersebut pun beragam, seperti upaya meningkatkan pelayanan, mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Keberadaannya pun memberi kemudahan di tengah tingginya kesibukan akibat pekerjaan. Hanya saja, aplikasi yang dirilis oleh pemerintah kerap mendapat tanggapan negatif dari masyarakat luas. Alasannya cukup beragam, mulai dari fitur tidak lengkap, kinerja aplikasi tidak maksimal, sering munculnya permasalahan aplikasi, stuck di tengah penggunaan, hingga minimnya penindakan lebih lanjut. Namun, apakah semua aplikasi pemerintahan merupakan perangkat lunak, tak berguna, dan jarang digunakan oleh masyarakat? Jawabannya tidak selalu seperti itu. Ada pula beberapa aplikasi hasil pengembangan pemerintah yang ternyata memperoleh sambutan positif dari masyarakat. Untuk pengenalan dan penggunaan aplikasi agar mudah dipahami akan dijelaskan oleh rekan kami. Mas Oji, sebenarnya apa itu aplikasi Sidenok? Mungkin warga Kota Semarang yang ada di sini belum mengetahui apa itu aplikasi Sidenok. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Donatus dan Mbak Deborah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi Sidenok. Aplikasi Sidenok adalah sebuah aplikasi pelayanan publik yang berbasis online, seperti halnya aplikasi pelayanan publik di kota-kota lainnya. Dan sebelumnya aplikasi Sidenok dirilis pada tahun 2017, namun karena kurangnya sosialisasi dan peminatan dari masyarakat, jadi aplikasi ini kurang dikenal oleh masyarakat Kota Semarang. Dan dikembangkan dan diperbarui lagi pada tahun 2019, aplikasi ini menjadi lebih bagus dan lebih berkembang lagi. Terima kasih penjelasan dan pemaparan Mas Oji, sangat mendetail ya. Berarti lebih mudah, praktis, dan simpel ya Mas? Sangatlah praktis, namun terkadang ada beberapa masyarakat yang masih ingin mengurus secara langsung dan datang ke kantor di Sukcapil Kota Semarang karena ingin merasakan atmosfernya yang seperti apa di kantor itu. Begitu Mas Donatus dan Mbak Deborah. Baik, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya Mas Oji. Dan sekarang kita akan tersambung dengan reporter kami yang berada di lokasi. Halo? Halo Eni, apakah mendengar suara saya? Halo? Halo Eni? Iya, Mbak Deborah, saya sudah tersambung dengan Anda. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali di Kota Semarang. Pelayanan publik sendiri merupakan bentuk dan upaya pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat, terutama di bidang administrasi, maupun sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan dalam bukunya, Supriyadi mengatakan bahwa terdapat 3 karakteristik utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, intangibility, di mana pelayanan bersifat performance dan hasil pengalaman, bukannya dari suatu objek. Yang kedua, heterogeneity, di mana masyarakat dengan pelayanan yang sama belum tentu memiliki prioritas yang sama pula. Dan yang ketiga itu inseparability, yang berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Dan saya melaporkan untuk saat ini
Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang sendiri terpantau ramai dan lancar. Banyak dari masyarakat Kota Semarang melakukan pelayanan publik atau pelayanan administrasi dari dinas ini sendiri gitu. Lalu kami sedikit melakukan survei tadi di dalam terdapat 8% dari masyarakat itu masih belum mengenal apa itu aplikasi Sidenok, dan ada yang tahu tetapi kurang memahami penggunaan aplikasi Sidenok. Terima kasih, hanya itu laporan saya. Heni Nuriski, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Heni, selamat bertugas dan selamat beraktivitas kembali. Baik, Mas Donatus, apa sih kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan Mas Oji dan Mbak Heni tadi? Oke, baik, terima kasih Mbak Deborah ya. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa aplikasi Sidenok ini memiliki pengaruh ya dalam peningkatan mutu administrasi kependudukan di Kota Semarang. Ya, hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya manfaat aplikasi Sidenok dalam membantu administrasi kependudukan warga Kota Semarang. Nah, aplikasi ini juga ternyata efektif dan efisien serta mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan mereka. Masalah utamanya yaitu terkadang server down dan membuat masyarakat harus menunggu perbaikan ataupun langsung mengurus secara manual. Mungkin ada saran gitu dari Mas Donatus supaya kedepannya di Disdukcapil Kota Semarang itu lebih baik lagi pelayanan publiknya. Ya, kalau dari saya sendiri untuk saran ya, permasalahan server ini sudah sering terjadi ya. Jadi mungkin harus diupdate lagi lah ya. Dikarenakan kalau servernya down, maka masyarakat tidak dapat mengurus dan mengakses aplikasi Sidenok tadi dan harus menunggu perbaikan tersebut. Kemudian lebih lagi jika publikasi mengenai Sidenok ini lebih disebarluaskan ya di Kota Semarang ya, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan masyarakat juga bisa memahami bahwa tidak harus kita itu datang ke kantor, tapi dengan menggunakan secara online. Terima kasih. Mungkin itu aja sih. Baik, pemirsa berita, tadi menutup acara seputar Jawa Tengah hari ini. Saya Donatus Meo. Dan saya Deborah Teresia dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.